Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadirin sidang jamaah salat tarawih, salat isya, salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah." Rawahu Tirmidzi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan belajar salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang siapa orang yang dianggap sebagai orang pintar, orang yang cerdas. Dan juga kebalikannya, siapa yang dianggap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang tidak cerdas, orang yang bodoh. Dalam hadis Nabi yang tadi saya sebutkan ada dua kata, dua idiom, yaitu al-kayyis artinya orang yang cerdas, sedangkan al-ajiz adalah orang yang lemah ataupun orang yang bodoh. Dalam hadis tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang dikatakan orang cerdas bukan orang yang pinter ilmu matematika, bukan. Orang cerdas bukannya orang yang kaya, yang punya harta banyak, bukan juga. Orang yang cerdas bukan juga orang yang punya jabatan. Tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyis, orang yang cerdas adalah orang yang mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang benar-benar berorientasi untuk akhirat dalam pekerjaan dan amal-amalnya. Dia bekerja beramal untuk persiapan apa yang akan dia jumpai nanti di hari kiamat setelah dia meninggal. Kebalikannya Bapak Ibu, al-ajiz yaitu orang yang lemah, orang yang tidak pintar, orang yang bodoh adalah orang ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, orang yang mengikuti hawa nafsunya tapi berani untuk mengandai-andai kebaikan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 1 hari di bulan Ramadan. Artinya besok kita akan masuk hari yang kedua insya Allah. Kalau kita bawa pengertian al-kayyis dengan al-ajiz itu pada kondisi kita hari ini, orang yang kayyis merasa bahwa 1 hari bulan Ramadan yang sudah lewat itu, mereka orang-orang yang mengalami rasa rugi karena 1 hari Ramadan sudah lewat. Tapi orang-orang yang ajiz, orang-orang yang bodoh, mereka mengatakan masih ada 29 hari Ramadan lagi. Perbedaannya antara al-kayyis dan al-ajiz, pinter, cerdas dengan orang yang bodoh dan tidak sadar dengan kondisinya. Orang-orang yang kayyis, orang-orang yang cerdas merasa bahwa apa yang sudah dia lakukan dalam 1 hari Ramadan yang sudah dilewati itu masih sangat jauh dari apa yang sesungguhnya harus dia lakukan dengan keutamaan Ramadan yang dia tahu. Tapi orang yang ajiz menganggap bahwa setidaknya amal yang sudah dilakukan 1 hari yang tadi adalah sudah lebih baik. Jadi tidak perlu lagi ada tambahan-tambahan yang harus dia lakukan di hari-hari berikutnya. Orang yang cerdas mengatakan 1 hari terlewat bulan Ramadan berarti dia sudah terlewat waktu dia untuk sujud, untuk tarawih, untuk banyak mendekatkan diri, 1 hari sudah berkurang. Tetapi orang-orang yang ajiz menganggap bahwa amal-amal yang akan dia lakukan ke depan mungkin mudah-mudahan bisa lebih baik dan sudah menganggap amal-amalnya baik. Orang-orang yang cerdas mengatakan bahwa 1 hari lewat dari bulan Ramadan berarti kesempatan dia maghfirah, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya yang sudah menggunung itu sudah berkurang waktunya 1 hari. Sementara orang-orang yang ajiz, yang bodoh mengatakan bahwa dia sudah cukup beramal dan mudah-mudahan amal yang sudah dilakukan itu sudah cukup menghapuskan dosa dia. Orang-orang yang cerdas, yang kayyis menganggap bahwa 1 hari bulan Ramadan yang sudah lewat itu nggak ada apa-apanya. Orang yang bodoh tidak ada apa-apanya. Tetapi orang yang cerdas menganggap bahwa 1 hari yang sudah lewat dia akan rugi banyak.
karena merasa bahwa ada amal-amal yang kurang, ada sujud-sujud yang memang tidak dilakukan dengan khusyuk, ada sholat-sholat sunnah yang masih tertinggal, ada amalan-amalan tilawah Quran yang belum dia tunaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, coba perhatikan kapan kira-kira kita terakhir membaca mushaful Quran. Kapan terakhir kira-kira kita membaca ayat-ayat Al-Quran? Mungkin ada di antara kita yang terakhir kalinya mungkin tahun lalu, di bulan Ramadan yang tahun lalu. Lalu kita nggak sentuh-sentuh Al-Quran. Lalu kita menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa amal kita satu hari kemarin udah oke aja, baik-baik saja. Ini adalah orang yang ajis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usia kita tidak akan pernah berhenti. Waktu kita akan terus berjalan, bergulir. Waktu detik demi detik akan terus berjalan, dan perjalanan waktu itu artinya adalah pengurangan jatah hidup yang Allah sudah berikan kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ramadan ini hanya ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas terhitung, berarti satu hitungan sudah lewat, berarti hitungan lainnya tinggal tersisa, dan itu sudah berkurang dari hitungan yang seharusnya. Kita juga sama dengan ayyaman ma'dudat. Hari-hari kita terbatas dengan hari-hari waktu hidup yang sudah Allah tentukan untuk kita. Berlalunya hari bagi kita adalah berkurangnya waktu hidup yang harus kita jalani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, Bapak Ibu, ya ibna Adam, innama anta ayyamun, lau zahaba yaumun zahaba ba'duka. Manusia, kata Imam Hasan Al-Basri, kamu itu hanyalah gugusan hari demi hari. Kamu itu adalah kumpulan hari-hari. Kalau ada satu hari berlalu dari dirimu, berarti ada yang hilang dari dirimu. Kalau ada satu waktu yang lewat dari dirimu, berarti waktu itu sudah mengurangi jatah hidupmu. Karena kamu cuma terdiri dari hari demi hari. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini insya Allah kita akan melalui hari yang kedua dari bulan Ramadan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Mari tanamkan Bapak Ibu, sejak awal Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang cerdas. Kita termasuk orang-orang yang pintar untuk melihat sesuatu dan apa yang harus kita lakukan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara dua perintah takwa kepada Allah, Allah menyebutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap kita memperhatikan apa yang kita persembahkan, amal-amal apa yang kita akan sampaikan, kita bawa setelah meninggal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena amal-amal kita terbatas dengan usia yang kita punya, maka berencana, hati-hati untuk tetap waspada, tetap semangat, harus kita tetap pelihara. Wabil khusus saat kita berada di bulan Ramadan, bulan suci, bulan di mana amal-amal kita bisa lipatannya lebih dari 700 kali. Kata Rasulullah SAW, dalam hari-hari biasa orang beramal lipatannya bisa 10 kali sampai 700 kali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, puasa itu dilakukan untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Jadi ganjarannya bisa lebih dari sekedar 10, bisa lebih dari sekedar 700. Inilah kesempatan kita, Allah bawa usia kita ada di bulan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat. Allah tanamkan dalam diri kita keikhlasan dalam beribadah. Karena ikhlas itu kunci dari amal ibadah kita yang banyak. Selama kita tidak ikhlas, maka pastikan amal kita tidak akan banyak. Orang yang amalnya sedikit, tandanya ikhlasnya sedikit. Orang yang amalnya banyak, tandanya ikhlasnya juga dalam. Karena itu ikhlas kita harus dalam, dan itu buktinya adalah dalam bentuk amal-amal yang kita lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.